Barusan saya cek, lihat info GTK untuk pemberkasan sertifikasi, ternyata data saya itu masih belum valid. Ya, baik. Gimana nih? Di bawah mau ke Oh, kelas. ke kelas. Iya, Oke. Sekarang jam di kelas mana? di kelas IPS. Oh, kebetulan ya. Baru ngajar? Oh iya kan dari kelas itu, kelas apa ya? Oh, barusan Kalau nggak salah jadwal pagi setelahnya. Oh ya, Pak Imam. Kebetulan nih ketemu Pak Imam. Gimana? Gimana udah nge-print info GTK? Oh yang sertifikasi? yang TW sekarang. Iya. Kemarin kalau nggak salah sudah 2 hari yang lalu deh, kalau nggak salah saya sudah nge-print. Barusan saya cek, lihat info GTK untuk pemberkasan sertifikasi, ternyata data saya itu masih belum valid, Pak Imam. Oh ya? Nah, kalau Pak Imam sendiri gimana? Kalau yang saya memang awalnya dulu saya gitu, tapi alhamdulillah sih kalau sekarang nggak ada masalah. Kemarin mungkin karena sudah kemarin kan di awal Januari mungkin Pak Ali sudah mensinkronkan ya, jadi pas dilihat di keterangannya itu memang sudah sinkron sejak Januari awal semester lah. Oh iya. Kalau nggak salah yang saya alhamdulillah sih Pak nggak ada masalah, tombolnya juga oke. Nah, saya ternyata masih belum valid. Di sana terdapat tidak valid karena ada 2 data yang memang belum tersinkronisasi. Oh. Namun kata Pak Ali sebagai operator, yang belum tersinkronisasi itu ternyata bukan data yang sudah di input oleh sekolah. Oh, jadi belum validnya bukan di sini. Bukan, ternyata Di sana ya di. Nah, barusan saya coba tanya juga ke Pak Ali, ternyata yang belum validnya dari Dinas Kepegawaian Nasional, BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Jadi penasaran deh Pak, mungkin bisa diceritakan gimana awalnya bisa Bapak tahu itu nggak validnya? Nah, awalnya saya juga kaget kenapa bisa sudah valid seperti itu. Kemudian saya pun tanya-tanya ke Ali, dan kebetulan sekarang ada Pak Imam yang sudah lama di sini, dan saya cek info-info GTK yang lain, teman-teman guru yang lain, ternyata semua udah valid. Oh, sudah tanya-tanya juga? Iya, ternyata hanya saya aja yang belum valid. Aduh, kata saya gimana ini? Kok saya sendiri yang belum valid? Tapi sih Pak, sepertinya mungkin saja sih Pak, karena Bapak kan baru ya, Iya. baru mutasi juga, terus mutasinya juga kan kalau yang lain kan rata-rata biasanya agak kayak linear lah gitu istilahnya. Kalau Bapak kan kemarin baru CPNS, kemudian dari SMK, kemudian juga dari swasta ya. Iya tuh. Jadi ini juga sih sebetulnya sempat saya alami Pak. Oh, Saya juga pertama dulu tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu lah, 3 tahun ya. Mengalami hal yang sama Pak. oh gitu. Jadi awal-awalnya kan saya juga sempat galau sih Pak. Sama lah, kita punya pengalaman yang mirip lah, mungkin beda konteksnya saja ya. Nah, yang saya galau dari saya itu kenapa kok saya sendiri gitu di sekolah ini, sementara yang lain valid semua. Ya masalahnya gitu Pak, karena memang mutasi itu kan ya ibaratnya orang pindahan rumah gitulah Pak ya. Jadi masa orang pindah rumah misalnya langsung ditempati kan mesti beres-beres dulu, mesti melengkapi segala keperluan di rumahnya kan gitu, namanya juga baru pindahan. Apalagi kan kalau lihat posisi Bapak itu kan
CPNS, terus beda apa namanya, instansinya ini ya mungkin agak sedikit berbeda lah ya. Kalau dari SMA lagi mungkin tidak terlalu sulit tuh Pak. Ya kebetulan saya juga dari SMK, Tuh dari kan kejuruan. masalahnya itu mungkin. Tapi sejauh ini yang belum valid itu apa tadi? Data nomor induk kepegawaian dari badan kepegawaian yang masih belum diinputkan ke data pokok pendidik dinas pendidikan. Jadi masalahnya bukan di sini. Bukan, Jadi alhamdulillah ya. Cuman ya gitu atau masa yang lain udah saya enggak, yang lain disetorkan berkasnya saya masih nunggu. Jadi kadang aduh hasil sebentar Pak. Bapak sempat ini nggak sempat nanya-nanya ke teman gitu atau di grupnya Pak Ik atau gimana lah ya. Nah di grup sama teman-teman itu pada galau, pada bingung sekarang. Yang kebetulan lihat CPNS-nya memiliki sertifikat pendidik. Jadi Pak kasusnya bukan cuma Bapak berarti. Iya. Jadi semua yang CPNS sepertinya seperti itu. Nah, ditambah gini, ada nggak tahu nggak satu atau dua orang guru yang di sana dia mengupload bahwa info GTK-nya valid, sementara yang teman-teman yang lain kan enggak. Info GTK ya valid juga di daerah yang lain, contoh di Ciamis. Ini di Ciamis mah valid. Nah itu kan masih diragukan apakah benar atau hanya cuman bercanda gitu aja. Nah itu yang kok di sana bisa valid, kok di Garut enggak. Nah itu yang menjadi ini Pak, berdasarkan pengalaman saya kan juga sama mengalami seperti Bapak katakan. Kalau saya dulu memang prosesnya agak lama juga Pak, tapi ini mungkin biar Bapak tenang juga sih Pak. Kalau saya itu dulu prosesnya hampir 6 bulan bahkan. Kalau hanya seperti yang tadi dijelaskan di BKN saja sepertinya itu bukan masalah yang terlalu urgen deh. Soalnya apa namanya, itu kan penyelesaiannya bukan kesalahan di sini, jadi hanya tinggal sinkronisasi di atas saja ya. Sementara ini Bapak sudah ini nggak, sudah ada usaha gitu atau apa namanya, misalnya tanya-tanya tadi ya karena kegagetan mungkin ya saya banyak melamun juga ketika mau ngerjain soal enak, gitu. Bikin soal ujian juga galau. Nah sekarang timbul kebingungan di antara teman-teman, bukan hanya di saya aja, tapi di grup yang CPNS Cerdik itu Pak Imam. Mudah-mudahan bisa ada pengalaman. Nah yang berkas info GTK yang tidak valid itu apakah diserahkan saja dulu ke KCD ataukah nanti tunggu sampai valid? Kalau saya Pak gini dulu, sama saya juga sih kalau pas pertama itu dirapel istilahnya. Jadi memang kalau yang triwulan pertama saya juga agak cair, tapi itu kan prosesnya agak cukup panjang gitu ya. Memang buka sama, kalau saya kan memang awalnya dari sini, jadi di sini gak ada masalah, hanya dari KCD ke atas. Nah kebetulan saya tuh sempat konsultasi ke KCD, ke dinas dulu ya sebelum ada KCD, bahwa memang prosesnya kan harus ada beberapa berkas yang perlu dilengkapi begitu ya untuk bisa valid itu. Nah makanya saya juga mungkin sedikit ngasih ketenangan ke Pak Ik. Sepertinya bukan masalah yang harus bikin galau deh Pak. Soalnya saya yakin deh kalau sudah seperti itu kasusnya, itu sebetulnya sudah masuk data Bapak, artinya sudah sudah 90% valid sepertinya. Hanya tinggal menunggu proses saja mungkin penyelesaian dari baik pihak KCD ataupun juga di atas ya di BKN-nya. Sementara ini gimana informasi BKN Pak? Nah kemarin ada perwakilan dari kami, kelompok kami, bahwa coba menanyakan ke KCD, katanya insya Allah KCD mau mengupayakan untuk menghubungi BKD dan BKN. Sudah ada ini ya tuh kan. Agar data yang kemarin belum tersinkronisasi antara dua dinas itu bisa bisa terhubung gitu. Mohon kesabarannya saja. Jadi kemarin masalahnya gimana kata KCD? Kata KCD ya itu data NIP-nya itu dari BKN belum terinput bahwa saya itu sudah status CPNS dengan NIP sekian, belum diinput ke data pokok pendidik oleh sudah ada gambaran belum mungkin misalnya kapan harus atau apa yang harus Pak lakukan? Nah itu yang masih
menjadi ganjalan atau kebingungan ataupun jadi kegalauan. Tapi kita nggak usah misalnya upload berkas atau mengumpulkan lagi pemberkas. Nggak ada, cuman sabar aja sabar. Kami juga akan mengupayakan gitu aja. Iya. Yang penting kita sudah usaha memproses, coba tanyakan ke KCD. Ya mungkin khawatirnya gitu ya, banyak juga omongan-omongan dari teman-teman seangkatan yang katanya tahun 2010, 2014 kakak senior bahwa wayahna yang kalau baru ini mah yang pertama mah 1 tahun nggak akan dapat. Di sana teh langsung ngegebek Pak. Kalau pengalaman saya sih enggak. Memang triwulan pertama biasanya nggak cair biasanya karena masih dalam proses gitu ya. Sama apalagi kan kalau yang CPNS baru masuk itu kan dari itu ya. Dari APBN ya, bukan APBD ya. Nah, biasanya APBN pasti, apalagi Pak I kan CPNS begitu ya, pasti di sana masalahnya. Sepertinya begini Pak, jadi logikanya keuangannya itu sebetulnya dari sana sudah dianggarkan, sudah masuk anggaran, artinya sudah ada posnya begitu. Cuma barangkali ya menunggu kelengkapan saja sebetulnya. Jadi sudah ada sebetulnya, dananya sudah disiapkan, sudah bahkan mungkin rekening juga. Oh ya, rekeningnya mungkin boleh ini? Oh ya, nggak ada masalah. Kebetulan, nah ini sama paham ya. Sementara teman-teman di SMA 12 semua saya cek kemarin itu BJB semua. BJB betul. Sementara saya dari swasta dulu menggunakan rekening langsung ditunjuk oleh penyelenggara Dikbudnya. Betul. Jadi pakai BNI. Nah, kalau gaji BJB. Nah itu yang ada lagi teman seangkatan di orang Ciamis sama CPNS saya. Di Ciamis itu dikoordinir oleh KCD untuk semua yang sudah sertifikasi. Oh iya. Untuk CPNS yang sudah sertifikasi untuk membuat rekening BJB kembali baru. Ini gimana? Kalau di sini belum ada info apapun. Sebentar, kalau Bapak gaji itu sama atau sama BJB? Oh BJB. Cuman BNI aja dulu bekas di swasta dulu. Karena sudah ditunjuk waktu di swasta itu harus menggunakan rekening BJB. Sebentar Pak, kalau mungkin info sementara ini apakah memang harus BJB itu atau Nah itu juga masih belum ini Pak. Gimana baiknya kata Bapak? Kalau saya sih memang gini Pak. Yang untuk memang sekarang ini ada kebijakan dari Dinas Sosial itu kan untuk pembiayaan terutama rutin istilahnya ya kan, kalau gaji itu kan rutin. Itu memang kalau untuk Pemda Provinsi Jawa Barat itu via BJB karena memang badan usaha mereka gitu ya. Jadi memang biar sinkron, biar gampang gitu, biar jalurnya jelas gitu kan ke BJB. Kalau saya pikir kalau memang mumpung berkasnya belum upload misalnya ke sana, ada baiknya apalagi kalau Pak sudah dapat info dari teman-teman ke BJB lebih gampang lah istilahnya. Itu dari Ciamis Pak. Kalau di Garut belum ada malahan. Yang dari Ciamis itu pelit. Pada belum sama. Tapi suruh bikin aja BJB dulu, ditunggu di kantor cabang. Tapi Pak Ik rencananya gimana? Mau bikin BJB? Kalau saya tetap mau nunggu dulu teman-teman biar kompak. Sementara pakai yang lama dulu. Tapi kalau sudah ada instruksi untuk membuat, misalkan difasilitasi oleh KCD, saya akan insya Allah akan siap itu. Ya, tapi sementara kalau ada komitmen di sini, misalnya Pak Ali operator operator udah nggak ada ini ya. Udah, kalau untuk peran operator sendiri alhamdulillah di sini sangat operatif, jauh dari kata bahwa operator itu tidak pernah bekerja atau nunggu apa. Jadi justru Pak Ali yang nanya justru di sini Pak Ali jemput bola ke guru-guru di grup WA, ayo ini sudah harus diberkasi gini. Ketika saya pertama ke sini juga alhamdulillah Pak Ali langsung meminta data-data saya, SK saya, data pribadi saya untuk dimasukkan ke Dapodik dan dimutasikan. Bahkan tidak lama mutasinya juga, sehingga saya langsung sekarang kan ke data lagi di Info BTK untuk pemberkasan sertifikat. Masalah ini sudah Pak Kepala sudah sampai. Nah ini belum Pak, masih agak ini. Tapi tunggu aja dulu sepertinya ya, mungkin soalnya Pak Kepala juga ini kan bagus ya, maksudnya suka care gitu sama masalah kita, barangkali bisa dibantu di sananya terutama di KCD-nya kan biar mempercepat lah istilahnya. Terakhir mungkin Pak Kepala itu bilang gimana Pak proses mutasi dari swasta ke negeri. Alhamdulillah Pak lancar. Terima kasih atas bantuan operatornya. Paling saya
seperti itu ya, mudah-mudahan saja bisa prosesnya itu lancar. Kalau ini Pak, kalau NIP-nya sendiri Bapak dicek kan atau ada dia? Kalau pengecekan NIP itu sudah ini? Sudah, kalau NIP sudah ini, cuma dari BKN aja ini belum sinkron dengan Dinas Pendidikan, BKN Badan Kepegawaian Nasional dengan Dinas Coba deh Pendidikan. gini, Bapak tanya mungkin yang tadi kan bilang ada yang sudah valid katanya ya? Ya, Gimana? Ada katanya? di Ciamis kan yang sudah valid itu. Kok bisa gitu, kenapa gitu? Mereka juga sama, ini teh benar atau enggak? Mungkin mana nguploadnya. Jadi mereka juga apa itu hoax atau biar galau gitu atau gimana? Ya, biar rame gitu. Oke. Tapi menurut saya sih, feeling saya aja ya, karena saya juga pernah mengalami hal serupa gitu Pak. Ya santai saja kalau seperti itu sepertinya. Paling resikonya sepertinya ya harus nunggu 6 bulan itu Pak, jadi dua apa itu? Tapi yakin ini pasti Insya Allah. Kalau berdasarkan pengalaman saya, apalagi kan cuma masalah NIP-nya aja ya, yang belum sinkron mungkin, apalagi sekarang kan saya alhamdulillah Pak jadi sering berhubungan dengan Kemdikbud, jadi kalau hal-hal teknis seperti ini biasanya orang Dikbud itu sekarang ya, karena mungkin sekarang sudah zamannya teknologi lebih canggih, lebih cepat biasanya Pak, lebih gercep lah istilah anak muda sekarang itu. Jadi ngurusnya itu memang tidak terlalu lama, mudah-mudahan. Ya kita tunggu saja. Sekarang kan bulan apa ya? Mau jelang bulan 4 ya, bulan keempat. Gini Pak, sepertinya kalau ketika nanti TW1 yang lain cair Bapak belum, misalnya kita tunggu biasanya 2 minggu ya. 2 minggu ketika sudah ada pemberitahuan cair, tidak cair biasanya kalau pengalaman saya atau yang teman-teman juga sama sih Pak begitu. Jadi memang dirapel. Tapi saya sama Pak, dirapel juga dulu 6 bulan. Oh, jadi Bapak juga sama sama saya. Tapi hikmahnya kalau saya sih, makanya Bapak usah kalau anggap saja itu nabung Pak. Jadi kan kita nanti pas akhir itu langsung 6 bulan, saya wah lumayan kan ya, jadi pada kita misalnya 3 bulan pakai habis itu ya Pak Imam ya, bukannya saya hitungan atau materialistis gitu kan, saya coba realistis aja, baru pindah dari luar kota ke sini ya, banyak biaya yang harus ditempuh, jadi makanya kadang suka kepikiran kalau misalkan aduh ini gimana, sedangkan itu salah satu ini ya, saya paham penambah kesejahteraan untuk kalangan kita sebagai rekan kerja. Saya berharap ya, maksud saya bisa cepat selesai masalahnya itu. Terus sementara ini tapi kan tidak dari gaji mungkin masih ya. Alhamdulillah kalau gaji ya Pak. Alhamdulillah kalau gaji lancar, alhamdulillah, cuman itu aja, hanya dari kekagetan teman-teman di sini valid semua. Ada ini nggak, ada misalnya instruksi dipantau aja misalnya atau di? Oh iya, betul, betul itu apa yang dikatakan Pak Imam. Pak CD hanya sedang mengupayakan untuk berkoordinasi dengan pihak BKN dan BKD, dan pantaulah secara berkala. Kalau sudah valid berarti artinya itu sudah berarti betul Pak, sedang diproses sepertinya, jadi ya. Tapi tidak ada minta buat pemberkasan ulang gitu, soalnya saya pernah Pak itu yang PPG saya begitu. Betul Pak, itu sama di sana menyuruh kalau pun sudah valid untuk segera dilaporkan kembali, di print kemudian dilaporkan ke KCD. Untuk jaga-jaga juga. Ya. Jadi kalau statusnya sudah valid di Infogetika, segera di print kembali, tandatangani, laporkan ke KCD. Ya resiko sih Pak, memang kalau awal-awal Pak memang seperti itu cukup ribet juga sepertinya ya, jadi administrasi kita itu. Tapi ya kita jalani aja sih Pak, soalnya kan bagaimanapun itu sebuah konsekuensi kita ya sebagai pegawai istilahnya, sebagai abdi negara gitu ya. Toh memang Pak juga perlu memperjuangkan, itu kan hak kita gitu ya. Nggak bisa juga kita misalnya tinggal diam hanya nunggu kabar saja, hanya istilahnya pasif ke operator, pokoknya tergantung operator deh ya. Misalnya ini bagus Pak, baik peduli dengan ini, kan ada di antara rekan atau juga bahkan teman saya misalnya di tempat lain ada yang gini Pak, pokoknya gak mau peduli, pokoknya harus cair,
pokoknya tidak tahu menahu saya harus cair, yang penting saya bayar ke operator misalnya sekian. Kalau Pak Ik ini bagus, semangat sudah ini nyiapkan berkas gitu ya. Sudah peduli cari informasi juga. Ini bagus loh Pak. Sesuatu yang positif begitu, memang harus seperti itu Pak. Dan memang sejalan juga dengan operatornya yang tergabung dalam operator kabupaten, yang info dengan grup CPNS dengan saya itu ternyata sama. Oh, Garut itu semua sama. Jadi saya sedang dikoordinasikan dengan BKN BKD serta Abah Ali. Kita cek berkala saja, tiap minggu sekali atau seminggu 2 kali lah cek berkala. Mudah-mudahan secepatnya aja. Karena memang BKD juga cukup data yang tahun ini cukup banyak. Penerimaan dan pengangkatannya, sehingga sistem sedang inilah. Ya saya bersyukur sekali Pak Imam, teman-teman saya di daerah lain kasus seperti ini kan tidak ada yang guru-guru yang peduli, sudah lama yang peduli. Yang penting itu mau urus aja masing-masing. Dan di sini saya bisa sharing lah. Sampai ada yang itu ya seperti itu. Iya. Sampai kan nelfon saya, gimana di sekolah? Saya mah di sini. Alhamdulillah. Saya juga sih Pak, salah satu motivasi saya betah kerja di sini karena memang suasana kekeluargaan, saling support, kolaborasi dalam bekerja begitu. Istilahnya yang membuat ngasih motivasi lah buat saya untuk berkarya lebih ini lagi gitu ya. Ini Pak, rencana Bapak mungkin yang terdekat apa saja Pak? Mungkin kalau rencana saya yang kedepannya ya alhamdulillah saya sudah dikasih arahan oleh Bapak, saya akan kembali lagi ngasih arahan itu ya, sharing lah, sharing saja sih. Sharing dengan Pak Imam, saya akan bekerja lagi, membuat soal lagi, menilai lagi, semangat lagi bekerja, mengajar lagi di kelas. Iya betul. Jadi tenang saya, ternyata pasti akan cair walaupun telat ya, parah saya, yang penting sudah memberikan motivasi lah. Terus penyelesaiannya untuk yang kali itu mungkin tadi hanya menunggu saja Pak. Pertama menunggu informasi, kemudian tentu ya tetap berkoordinasi ya dengan Pak Ali misalnya dengan saya percaya kepada teman-teman KCD 11 di Garut, pasti mereka akan mengusahakan. Tapi pemberkasan juga kan tetap disiapkan juga ya, untuk misalnya mengantisipasi kalau yang tadi kata KCD kalau misalnya nanti sudah valid ya tetap disiapkan. Terus apa lagi mungkin Pak? Paling itu Pak, itu saja. Kalau yang paling rekening itu ya mungkin ya? Oh ya, rekening aja itu sama lagi permasalahan rekening mungkin. Teman juga kemarin sempat lupa saya sempat coba menanyakan masalah rekening gimana baiknya, sedang dirapatkan dulu. Jadi ya di pihak KCD. Jadi Pak Ik juga sepertinya punya PR nih ke depan yang dekat ya, mungkin rekeningnya mungkin simpelkan. Kemudian juga berkasnya tetap Pak selalu harus siap. Berkas itu walaupun kita misalnya tidak diminta, tetap kita harus proaktif ya menyiapkan berkas-berkas itu. Bukan cuma untuk kepentingan ini sih, kalau yang saya tahu, jadi kepentingan yang lain juga tetap kita selalu siapkan gitu ya. Terus bagus ya, saya harap cepatnya selesai dan bisa sama-sama gitu ya. Misalnya kan saya juga enak lah, maksudnya senang gitu, baik cair, kami yang sudah juga bisa selesai. Soalnya ya bukan hanya untuk kesejahteraan saja, tapi kan uang tersebut mau dijadikan sebagai uang istilahnya itu pengembangan profesional. Hebat bener. Kalau ada seminar beli buku, sudah istilahnya visioner gitu ya, sudah mempersiapkan diri. Saya malah belum apa-apa. Oh ya, ngomong ini kita jadi kepanjangan ini Pak. Aduh, maaf aja ya, ini agak kelamaan nih. Saya kebetulan sekali bisa ketemu. Ini masalahnya obrolannya jadi enak, terus jadi inspirasi juga sih. Iya betul. Semoga saya Pak ya. Ya terima kasih, saya mau Pak. Bapak sudah datang ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak.